Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kuliah kami yang bertema sumber historis sosiologis politris tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan esensi urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat demi menyelesaikan tugas mata kuliah kami pendidikan Pancasila. Nah, di sini materi pertama saya akan membahas tentang menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Rudi Latif, Soekarno pernah berkata, Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia dalam hidup roh. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Indonesia merupakan bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajuan internasionalnya yang dapat menyatukan dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara berbentuk Republik Indonesia Merdeka. Selanjutnya ada kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Impian kebahagiaan itu terdapat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua yang berjudul sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Nota Nagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Sila kesatuan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. C. Sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan judul yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat didefinisikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama,
162 meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI, sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1559 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Wacana politis tentang Pancasila. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Resnung dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan Indonesia dari integrasi bangsa Soekarno. Sila Pancasila karena menjadi bintang penentu atau pedoman dalam bertindak. Selanjutnya Soekarno menjelaskan tentang sila 2 yang merupakan upaya mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau realisme. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Terima kasih. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain, yang pertama terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan, politik, dan ekonomi yang terjadi pada saat sekarang ini. Ketiga penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila diungkapkan sebagai berikut. Reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan, akan dibawa kemana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian, saut Habibie. Keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, diungkapkan Habibie dalam pernyataan berikut. Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh yang terhormat, cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa yang akan datang. Demikian pula halnya dengan burung Garuda diterima sebagai simbol oleh bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang termasuk dalam konvensi, contohnya simbol burung Garuda Pancasila. Yang Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Indonesia. Yang kedua, warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Yang ketiga, Garuda memiliki paruh, sayap cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi.
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sistem filsafat dikenal dengan filosofis ground leg. Gagasan ini merupakan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia. Ide tersebut mendapat sambutan yang banyak, terutama pada saat sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide filosofis ground leg itu belum dirincikan kembali. Sedangkan pada era Soekarno, Pancasila lahir karena budaya bangsa Indonesia. Pada saat era Soekarno, Pancasila lebih praktis. Namun Habibie mengomentari Pancasila tersebut. Ia mengatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila jarang diucapkan oleh masyarakat. Pancasila semakin hilang seperti ditelan bumi. Bentuk-bentuk tantangan terhadap Pancasila, yakni sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kapitalisme ini akan menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya monopoli, gaya hidup konsumerisme, bahkan banyak lagi. Kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat ketuhanan. Pada hakikat ketuhanan, keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, seseorang manusia mempunyai tanggung jawab besar kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan. Artinya, semua makhluk sosial membutuhkan bantuan dari setiap manusia. Ketiga, hakikat sila persatuan. Artinya, dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dari setiap benah seseorang dalam cinta tanah air. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan diambil dari hasil musyawarah untuk mendapatkan mufakat, bukan mengambil keputusan dan tidak mementingkan pendapat yang minoritas. Kelima, hakikat keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, minoritas, legal, dan komutatif. Urgensi Pancasila sebagai filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sistem filsafat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai negara maju atau negara merdeka dalam politik, yuridis, dan merdeka dalam mengemukan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang mampu menghadapi ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Filsafat Pancasila ini merupakan istilah yang mengemukan dalam dunia akademis. Ada 2 pendekatan dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu genetivus objektivus dan generitus subjektivus. Pentingnya sistem filsafat ini ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila. Terima kasih.
Baiklah teman-teman semua, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum